Sekitar 6 bulan yang lalu saya sudah pernah membuat dan upload video soal watt pada sebuah power amplifier. Silahkan tonton video tersebut bagi yang belum sempat menontonnya atau ketinggalan untuk menontonnya. URL videonya saya tulis di deskripsi bawah bro ya. Dan bagi yang sudah pernah nonton kemudian ditonton lagi juga boleh. Baik, untuk video yang berikut ini bisa dianggap sebagai kelanjutan dari video tersebut, yakni apa saja yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan amplifier kita, terutama yang bisa menentukan amplifier bisa mengeluarkan daya berwatt-watt. Oke, sebagai bahan uji cobanya kita nanti akan tes daya keluaran amplifier yang satu ini. Nanti bisa mengeluarkan daya berapa watt dengan berbagai macam teknik, variasi atau konfigurasinya. Nah, untuk layout atau desain PCB-nya saya dapat dari Mas Hakim Elektronik dari Jogja. Kemudian untuk PCB-nya saya orderkan langsung ke glcpcb.com. Yang menentukan sebuah power amplifier bisa mengeluarkan daya sekian watt atau sekian watt adalah tergantung bebannya. Dalam hal ini adalah beban speaker. Segede apapun daya output amplifier Anda, bahkan power build up yang harganya puluhan juta pun, kalau hanya untuk membunyikan speaker yang gedenya cuma segini, tentunya dia hanya akan mengeluarkan watt yang segitu. Mau diputar sampai volumenya full sekeras apapun, suaranya tetap tidak akan tambah kencang karena daya maksimal speaker sudah tercapai. Jika dipaksakan, ya siap-siap saja speakernya putus atau hangus. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan kondisi sebaliknya Mas Bro. Maksudnya adalah tidak serta-merta seumpama kita pakai speaker yang wattnya besar, misal speaker 18 inch 1000 atau 2000 watt misalnya, belum tentu power kita bakalan bisa mengeluarkan daya 1000 watt untuk mengimbangi daya speaker tersebut. Misal kita punya power yang hanya berdaya real 100 watt, jika diumpankan ke speaker 1000 watt, maka daya maksimalnya nanti ya hanya kisaran 100 watt itu tadi. Jangan disamakan dengan kalau pakai kalau speakernya 1000 nanti bisa keluarnya 1000, ya mustahil kali gitu. Nah, jika dipaksakan untuk terus menaikkan level volumenya, maka kalau bukan powernya yang bakalan jebol, ya speakernya yang nanti resikonya bakalan jebol karena power sudah peak atau sudah mencapai daya maksimalnya. Jika terus dipaksakan biasanya sinyal suaranya cacat. Nah, sinyal yang sudah cacat seperti inilah, nah contohnya seperti ini bro, inilah yang menyebabkan rawan menjebol no speaker mono. Jadi sedikit bisa diambil kesimpulan tambahan bahwa jebol atau putusnya coil speaker bisa disebabkan oleh power yang daya outputnya lebih besar dari watt speaker, dan juga sebaliknya power yang daya outputnya terlalu kecil untuk speaker juga mempunyai risiko bisa menjebolkan speaker. Oke, itu tadi adalah yang pertama. Yang kedua adalah besarnya nilai impedansi, atau gampangnya kita sebut saja resistensi atau nilai hambatan yang dibebankan kepada amplifier. Misal power saya ini saya taruh di rumah saya sini, kemudian speakernya saya taruh di rumah istri ketiga saya yang ada di kampung sebelah Songo. Nah, tidak mungkin toh saya menyambungkan output amplifier ini ke speaker dengan menggunakan jaringan sambungan wifi.
Nah, panjangnya kabel apalagi jika kualitasnya kurang oke, pastinya akan ada daya yang bakalan terbuang sia-sia karena panjangnya kabel tersebut. Nah, hal yang sama juga berlaku terhadap impedansi speaker. Sebuah power yang terhubung dengan satu buah speaker umumnya suaranya bakalan kalah dengan power yang memakai dua speaker sekaligus yang kedua speakernya disambung secara paralel. Hal ini termasuk jawaban kenapa masih ada beberapa orang yang ngeyel dan ngotot mencari amplifier yang outputnya bisa menghandle 4 buah speaker sekaligus. Main 2 ohm maksudnya bro. Ya iyalah, power yang diumpankan ke beban dengan resistensi atau impedansi speaker yang rendah sudah pasti powernya akan mengeluarkan daya yang relatif lebih besar. Rumus atau hukum dari sonanya memang begitu sih bro. Contoh pembuktiannya ya ini ya. Ini saya tes pakai beban 8 ohm. Nah, keluarnya cuma segitu bro, sak jerit. Sekarang ganti 4 ohm. Nah, lumayan lebih besar sedikit kan. Dan sekarang coba dengan 2 ohm. Loh, tambah gede pol kan bro. Jauh selisihnya. Aku gak wani sesuai kalau ngetes 2 ohm kayak gini bro. Beban damilet beginian sifatnya statis. Kalau kelamaan ngetesnya bisa modar powernya. Beda dengan beban speaker yang sesungguhnya yang bersifat dinamis. Nah, kemudian yang ketiga adalah besar PSU nya. Power kelas H, kelas D, kelas GB, engine atau bahkan kelas TD yang jari-jari ini punya watt paling gede. Kalau seumpama dia hanya memakai PSU 5 ampere dengan tegangan 25 VAC, apa ya bisa mengeluarkan watt yang gede? Wes mbok jawaban dewe. PSU yang besar adalah syarat mutlak agar sebuah power amplifier bisa mengeluarkan daya yang relatif lebih besar. Wes aja ditawar-tawar. Yang keempat adalah jumlah transistor finalnya. Sebuah driver amplifier yang memakai final 1 set atau 2 set misalnya biasanya kalah dengan driver yang memakai final 4 atau 10 set sekaligus, dengan catatan PSU yang dipakai adalah sama. Ingat sekali lagi, besar PSU nya sama. Jika PSU nya beda, ya beda lagi ceritanya. Sesek wis pirang menit iki mau bro. Ngomong dodo ngene tiwas ora disimak sampai mari lah percuma to ya bro. Ya wis lah. Sampai semene kapan-kapan dilanjut maneh. Thank you. Ini damilotnya 8 ohm. Kalau nanti saya taruh di sini adalah 4 ohm, terus kalau di tengah-tengah sini sekitar 2 ohm. Jadi segitu ya untuk bebannya. Terus signal outputnya sekitar 61, dianggap 60 volt dengan kondisi tanpa beban. Bentuk signalnya masih mulus, bagus. Naik 66, 65, 66 mulai cacat bentuk signalnya. Tanpa beban segini 62 juga masih mulus. 3 cilik 40-an seperti tadi ya. 50 kalau 4 ohm kalau 8 ohm cacat apa enggak nanti bentuknya, ntar cek. Nah, si apik bentuk signalnya tuh, si apik. Tegangan cuma drop 1 volt, nggak ngefek, jadi anteng. Cuma ampernya cuma segitu. Kalau 4 ohm itu bentuk sinyal juga masih bagus sepertinya. Titik lumayan. Ampernya biar 11 taruhlah sih, 11 gitu. Turunkan dikit biar cacatnya nggak nemen-nemen. 42 VAC, 8 ohm anteng, cuma cilik metu nih. 4 ohm anteng juga. 2 ohm kayaknya lumayan. Oh cacat titik sak mulus-mulus sih, ntar